Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang telah Pak berikan. Sebelumnya minta maaf. Ini tujuan dilaksanakan dari wawancara ini digunakan untuk kami menanggapi tugas yang mana pada diklat ini kami memberikan tugas tentang eksplorasi penyebab masalah yang beridentifikasikan pada tentang pemahaman pembatasan dan pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik dari materi dan kondisi siswa. Kemudian kami eksplor terus sehingga mendapatkan sebuah hasil dari temuan kami bahwa yang menjadi masalahnya itu diantaranya rendahnya penguasaan guru terhadap model pendekatan, strategi, metode dan teknik pembelajaran inovatif. Nah, kami akan menanyakan apakah di sekolah SMK Negeri 3 ini gurunya telah menerapkan dan memahami nggak Pak dalam pendekatan dan strategi metode dan teknik pembelajaran secara inovatif dalam melaksanakan proses pembelajaran. Baik Pak Hendra, dari sejumlah guru yang ada di SMK 3 Kota Sungai Penuh ini sudah sebagian ada yang menerapkan model strategi yang Pak Hendra maksudkan tadi, terutama di guru-guru mata pelajaran produktif. Itu sudah nampak jelas langkah-langkah yang dilakukan oleh guru produktif. Hanya saja mungkin pada guru adaptif dan normatif yang belum optimal. Kira-kira Pak, dari guru adaptif dan normatif apa yang menjadi kendala sehingga mereka tidak mampu eksplor ya Pak, untuk meningkatkan penguasaan pada proses pembelajaran inovatif? Pertama, mereka ini masih kurang jam terbang karena baru menjadi guru yang sudah menggunakan jam terbangnya di dunia pendidikan, proses belajar dan mengajar belum begitu banyak sehingga berdampak tersebut. Kira-kira untuk mengatasi dari pihak sekolah sendiri memiliki solusi nggak? Bagaimana cara meningkatkan penguasaan guru itu terhadap metode dan strategi pembelajaran? Nah, karena saya masih baru di sini Pak Hendra, dari 12 Juni 2022, dari apa yang saya amati, memang nampaknya di sini MGMP guru mata pelajaran belum nampak berkembang, belum nampak ada realisasinya. Ke depan sekolah akan supaya menghidupkan MGMP guru mata pelajaran, terutama yang adaptif dan normatif. Kemudian yang kedua, bila mana nanti ada kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi terkait pelatihan peningkatan kompetensi guru, maka SMK Penuh akan mengirim tim mengirim guru-guru untuk pelatihan atau pemataran di provinsi. Kemudian yang ketiga, nanti ke depan SMK 3 juga akan melakukan semacam in-house training. Oke Pak, untuk pertanyaan berikutnya Pak, dari permasalahan yang pertama tadi juga memunculkan suatu indikasi permasalahan lain. Kenapa si guru itu tidak mampu berinovasi dan lebih kreatif dalam melakukan tugasnya? Mungkin bisa dikenakan karena rendahnya minat guru itu sendiri untuk mengembangkan keterampilan dan daya inovatif. Kira-kira apa yang menyebabkan rendahnya minat guru tersebut untuk mengembangkan potensi dirinya? Sebagaimana kita ketahui bahwa yang seperti Pak sebutkan tadi,
di provinsi pasti akan melaksanakan suatu proses peningkatan kualitas guru melalui diklat. Namun di sini ada sebagian guru misalnya yang betul-betul minat dia tidak ada minat untuk mengembangkan potensi. Ya, bagaimana cara apa yang menjadi penyebabnya? Penyebabnya itu kalau saya amati mungkin dari segi kompetensi pedagogik guru itu masih tanda tanya gitu. Nah, karena hal tersebutlah yang membuat kadang-kadang kesiapan mereka untuk masuk ke kelas ketika ingin menghadapi siswa mereka sedikit agak gamang. Jadi, yang mereka takut menjadi pedagogik sudah mumpuni, dia bisa mengembangkan dalam strategi model pembelajaran. Untuk pertanyaan berikutnya Pak, sebagaimana kita ketahui ya Pak, di era perkembangan teknologi ini Pak, mempengaruhi lah Pak, bahwa segala lini kehidupan memang ujung tombaknya ada di pendidikan. Namun ada satu kendala, mungkin dari sebagian guru ya, merespon miskonsepsi yang berpandangan tentang dengan adanya pergantian kurikulum yang terlalu cepat ya, kita ketahui 2017 baru aja Pak, belum sampai dikritisi dalam penerapannya, namun kurikulum mereka udah masuk. Kira-kira apa yang menyebabkan di Indonesia ini selalu cepat dalam memutuskan untuk melakukan satu perubahan kurikulum? Kalau hal tersebut itu kalau kami berasumsi bahwa mungkin pemerintah pusat itu telah mengkaji secara mendalam kenapa kurikulum atau katakanlah bahasanya diganti, mungkin dengan kajian-kajian yang mendalam pemerintah pusat itu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Seperti halnya kurikulum Merdeka itu muncul karena adanya wabah COVID-19 kemarin. Nah, lebih kurang 2 tahun siswa tidak belajar, terjadi degradasi terutama di bidang karakter siswa, sehingga muncullah kurikulum Merdeka Belajar. Nah, jadi mungkin salah satu penyebabnya itu tadi karena situasi dan kondisi yang ada di Indonesia yang menyebabkan pemerintah harus mengambil langkah-langkah agar 1 generasi atau 2 generasi itu tidak minim pengetahuannya karena COVID-19. Kemudian Pak, masih ada sebuah pertanyaan. Kira-kira di SMK Negeri 3 Singapura ini kondisi karakteristik peserta didik yang tidak mampu menyesuaikan dengan kondisi sekolahnya gitu. Misalnya kayak sebagaimana kita ketahui bahwa tidak semua siswa yang belajar di SMK ini atas keinginannya sendiri. Tapi dikarenakan dia mesti harus sekolah, tapi karena sekolah lain tidak bisa menerima siswa tersebut. Kira-kira apa yang menjadi hambatan yang menyebabkan peserta didik itu tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah yang baik? Kalau itu kembali ke mindset siswa, termasuk mindset orang tua siswa. Untuk jenjang SLTA itu kan ada SMA, ada SMA. Untuk Kabupaten Kerinci dan Semeru ini memang cenderung banyak mindsetnya ke SMA. Nah, karena kurangnya pengetahuan individu terhadap apa itu SMK dan apa keuntungan belajar di SMK itu yang belum diketahui, sehingga menyebabkan siswa tersebut yang seperti Pak Hendra katakan tadi, karakternya jadi setengah hati lah mau belajar di sini. Itu dikarenakan mereka memang belum memahami SMK itu keuntungannya SMK itu. Padahal SMK ini kalau memang mereka paham
apa itu SMK, akan lebih banyak yang masuk ke SMK. Karena SMK tidak hanya menyiapkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, ada dua keuntungan lain dari itu. Yang pertama bisa bekerja, yang kedua bisa berwirausaha setelah lulus SMK. Kalau setelah lulus SMA, ya habis di situ saja. Mereka kalau tidak menyambung, ya habis di situ saja. Tapi kalau mereka nyambung, baru bisa. Tapi kalau SMK, kita menyiapkan lulusan yang siap bekerja. Nah, mindset itu mereka belum tertanam mindsetnya tentang SMK. Jadi lebih cenderung ikut-ikutan dengan teman-teman. Maksudnya masuk SMA. Padahal SMK itu sudah jelas kurikulumnya bahwa memang menyiapkan siswa yang siap pakai diri. Kemudian Pak, untuk mengatasi hal tersebut ya Pak, jadi untuk meminimalkan terjadi timbulnya ke kondisi semacam itu pada lingkungan sekolah SMK Negeri 3, kira-kira solusi apa yang mesti kita lakukan sebelum untuk menerima peserta didik yang telah dilakukan oleh SMK Negeri 3? Maksudnya peserta didik yang sudah masuk gitu? Ya, berarti apa yang solusi yang harus dilakukan untuk meminimalisirkan terjadinya kondisi tersebut di SMK Negeri 3? Kalau misalnya calon siswa itu belum masuk, kita akan mengadakan sosialisasi ke SMP atau ke MTS melalui program promosi sekolah, promosi SMK. Kita akan sampaikan di sana bahwa SMK ini loh, SMK itu kelebihannya ini, supaya mindset mereka bisa tertanam sehingga mereka bisa bersemangat masuk ke SMK, pertama SMK 3 Sungai Penuh. Nah, kalau sudah masuk mereka, nah kita optimalkan bimbingan konseling untuk mengarahkan, apalagi sekarang ada BKK ya khusus yang sudah dibentuk di SMK 3 Sungai Penuh. Nah, sambil berjalan sambil ke depan yang sudah masuk ke sini itu akan kita tanamkan terus mindset bahwa SMK itu punya kelebihan dibandingkan SMA atau sekolah lain. Pertanyaan terakhir ini Pak, ini menyangkut tentang masalah sarana dan prasarana yang kelengkapan yang dimiliki oleh SMK Negeri 3. Kira-kira apa yang menjadi hambatan untuk mendapatkan berupa bantuan sarana prasarana sehingga SMK Negeri 3 Sungai Penuh ini sulit untuk mengembangkan potensi dari peserta didik? Karena saya masih baru satu bulan di sini, Pak Indra, jadi banyak sedikit saya sudah mengamati, melihat sebenarnya tidak ada kendala yang dihadapi oleh SMK 3 Sungai Penuh, asal program-program yang sudah ada kita jalankan sesuai aturan yang ditentukan oleh pemerintah. Untuk mendapatkan bantuan itu sebenarnya ya kuncinya di sekolah. Kalau sekolah itu administrasi, misalnya Widapodik dan sekolahnya itu tertib, nanti pihak pusat dan pihak provinsi akan bisa melihat ke aplikasi takola tersebut bahwa SMK ini kekurangan alat ini gitu. Nah, jadi tinggal sekarang upaya sekolah, mudah-mudahan ke depan bisa di masa saya nanti itu akan kita upayakan untuk merealisasikan, karena kami melihat juga mengamati beberapa minggu belakangan sarana dan prasarana kita perlu nampaknya ditambah, diperbaiki. Kira-kira untuk saat ini upaya apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi minimnya sarana? Berarti kan ada beberapa kekurangan sarana yang untuk dipakai dalam proses pembelajaran. Nah, upaya yang sudah dilakukan oleh sekolah itu kita sesuai juknis petunjuk dari dana pos. Nah, biasanya di belanja modal itu sudah ada sebagian pihak yang sudah dibelanjakan itu, cuma tidak bisa besar. Belanja modal itu yang bisa dilakukan dengan dana pos. Kemudian ya masih yang cara lain adalah
kasih Pak telah menyempatkan memberikan semacam pengetahuan dan wawasan yang cukup luar biasa bagaimana mengendalikan sebuah sekolah yang lumayan bisa dikatakan besar di SMK di Kota Singapura ini dengan segala keterbatasan, namun kita tetap berjuang meningkatkan mutu dan kualitas manusia yang ada di Kota Singapura. Mudah-mudahan, insya Allah mudah-mudahan dengan kebersamaan seluruh keluarga SMK 3 Singapura ini, insya Allah mudah-mudahan kita akan menuju ke arah. Terima kasih.